صلى الله عليه وسلم ومن أرواح آبائه وأشهاده وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ومن أرواح المجاهدين ومن أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا محمد وهادي كتاب الله تعالى وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. Bab berapa nih? Bab watuqatti'u arhamakum, watuqatti'u arhamakum, dan kamu memutuskan rahim, silaturahim diputuskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu khalqan, Allah telah menciptakan makhluknya. Falamma faragha minhu qamatir rahim, setelah faragha minhu Allah sempurnakan penciptaan makhluknya, Allah hukumkan, Allah pastikan tentang makhluknya, bukan faragha selesai. Kalau selesai berarti nanti ketika dunia itu sudah kiamat. Ini enggak. Faragha artinya setelah Allah itu qada hukmahu fi khalqil khalqi qamatir rahim. Rahim itu berdiri. Rahim ini jangan kita artikan rahim itu adalah salah satu organ perempuan, bukan. Rahim itu artinya keluarga, hubungan keluarga. Rahim sebenarnya sifat, bukan kata benda, kata sifat. Sifat kok bisa berdiri dan bisa ngomong? Mesti kan sifat itu ada sifat berdiri. Sifat adalah sesuatu yang ada pada makhluk. Sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang bisa berdiri sendiri itu enggak. Kalau sifat atau alam tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada sifat tanpa benda.
hijau. Hijau itu sifat. Gak mungkin hijau itu ada tanpa benda. Tiang hijau. Jadi yang hijau itu tiang. Sifatnya itu nggak bisa berbeda. Tapi di sini Matil Rahim adalah sifat, dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berbeda. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akhadha bihaqqir rahman. Maka rahim itu berpegangan dengan haqqir rahman. Haqqun itu artinya pinggang. Tempat orang mencengin air itu di pinggang. Fa'akhadha bihaqqir rahman. Rahim itu berpegangan dengan, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, berpegangan dengan pinggang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata-kata berpegangan dengan pinggang Allah, ini adalah isti'arah tamthiliyah, artinya minta perlindungan. Karena orang biasanya kalau minta perlindungan itu dia pegang pinggang. Apa yang dimaksud dengan pinggang adalah air, karena pinggang itu saya katakan dapat orang mengikat air. Maksudnya di sini itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala laha ma, maka Allah berfirman, cukup. Qala hada maqamul akhiri bika minal qati'ati. Rahim itu ngomong, ini tempat orang yang berlindung dengan kau daripada qati'ah, daripada memutuskan silaturahmi. Qala ala fardain an asila man wasalati wa aqta'a man qata'aki. Apakah kamu tidak reda kalau aku ini menyambungkan orang yang menyambungkan rahim, melaksanakan silaturahim, dan memutuskan orang yang memutuskan silaturahim? Karena orang yang melaksanakan silaturahim dengan benar, dia akan disambungkan dengan Allah. Artinya dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memutuskan silaturahim, dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah sampai dengan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadis lain yang disebutkan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarfahu an yusatalahu fi rizqi wa yusa'alahu fi antari falyasil rahimah. Siapa-siapa yang pengen Allah memberikan kemurahan rezeki, panjang umur, laksanakan silaturahim. Ini barangkali sebagai penafsir dari man wasolaki wasoltu. Siapa-siapa yang melaksanakan silaturahim, aku hubungan dengan dia, akan mendapatkan panjang umur dan murah rezeki. Ini kan di dunia yang paling enak kayak begini, umur panjang, duit banyak. Kalau duit banyak tapi umur pendek buat apa? Atau umur panjang tapi miskin. Tapi orang yang melaksanakan silaturahim, itu kata Nabi, siapa-siapa yang melaksanakan silaturahim, salah satu faedahnya adalah panjang umur, murah rezeki. Di sini mungkin hadis itu kita pertanyakan, karena hadis itu sahih, diriwayatkan dengan kitab yang sahih. Man sarrahu an yusatalahu bi rizqi wa yunsa'alahu bi ajrin falyasil rahimah. Bukankah rizki dan ajal itu telah dicatat oleh Allah? Bahkan ketika kita di dalam perut itu, malaikat dikirim oleh Allah untuk menulis rezekinya, ajalnya, dan akhir kehidupannya. Syaqiyun aw sa'idun, itu sudah dicatat ketika kita masih dalam perut ibu kita. Kalau dicatat, berarti sudah ditetapkan memudahkan rezeki dia. Kalau sudah dicatat seperti itu, kenapa ada hadis man sarrahu an yusatalahu bi rizqi wa yunsa'alahu bi ajrin falyasil rahimah? Apa fungsi catatan yang dicatat oleh malaikat? Ini barangkali posisinya sama dengan doa. Artinya mungkin dalam catatan itu ada
kecuali kalau dia melaksanakan ini dan ini. Sehingga kalau dia melaksanakan salat jamaah, maka catatan itu akan berubah. Jika ada footnote-nya, bukan betul. Kalau jangan diartikan bahwasanya bagaimana bisa nambah umur, bagaimana bisa nambah rezeki. Orang umur dan rezeki sudah dicatatkan ke dalam perutnya, tapi itu saya katakan ada footnote-nya. Qala bala ya Rabbi. Qala fadzaka qaulu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqra'u bin syiddun. Itulah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bacalah kalau kamu mau. Fal ataitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu memutuskan silaturahmi. Lalu inna arsalnaka syahidan. An Atha ibn Yasar an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna hadhihi al-ayat allati fil Qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu. Jadi apa nabiyyu? Ya ayyuhan nabiyyu. Ini apa beda betul? An-Nabiyyu. Nah, beda apa? Nabi mana? Dari ayu apa atau? Nah, nah, ya ayyuha. Ayu apa atau? Apa? Ya-nya beda. Ini masuk marfu'. Nah, an-nabiyyu. Nah, marfu'. Nah, dari ayat apa? Ayo saya, ayu mana apa kenapa? Dan ada yang disebut ada yang tidak. Ya, kalau apa? Kalau tahu kenapa ayat Nabi juga an-Nabiya? Macam gitu. Wa ayyuha mas'ul al-ba'dud sifat yalzamu bil-rafi nada bil-ma'rifat wa yalzamu bil-rafi nada bil-ma'rifat. Yang tidak. Wa ayyuha mas'ul al-ba'dud sifat. Ayyuha sertanya itu ada alnya, jadi sifat. Yalzamu bil-rafi nada bil-ma'rifat. Tapi harus tepat. Kenapa Bapak? Ini yang untuk harus lihat ya. Itu gampang dimakil ada tuh. Di wa ayyuha mas'ubu al-ba'du sifat yalzamu bil rafi lada dil ma'rifah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yang dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka, kata Allah, sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan, sebagai saksi. Nabi sebagai saksi, sebagai saksi apa? Bahwasanya Nabi adalah syahid. Yang dimaksud dengan saksi ini adalah nanti ketika di hari kiamat, Nabi kita menjadi saksi bahwa para anbiya terdahulu telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Ketika para nabi itu ditanya, apakah kau telah sampaikan risalah ini? Kata para nabi, iya. Siapa yang jadi saksi kalau kamu telah menyampaikan risalah ini kepada umatmu? Mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi bahwa para anbiya telah menyampaikan ini kepada umatnya. Syahidan, mubasysyiran,
Nabi itu mubasyir, memberi kabar gembira orang yang berbuat baik dengan surga, nadira, memberi ancaman orang yang maksiat akan mendapatkan neraka. Qala fit Taurat, berkata dalam Taurat, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. Hirzan lil ummiyin, dan Nabi sebagai penjaga untuk ummiyin. Ummiyin adalah orang-orang Arab, karena Nabi kita Muhammad diutus untuk ummiyin, orang-orang Arab. Anta abdi wa rasul, engkau hambaku. Dan Allah disebutkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwasanya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah termaktub di dalam Taurat. Anta abdi wa rasul, samaitukal mutawakkil. Aku namakan kau mutawakkil, orang yang banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bi fasqin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaqi. Laisa bi fasq, engkau itu tidak termasuk orang yang kasar, wala ghalidin juga sama, fasq dan ghalid itu sama. Nabi itu tidak fasq dan tidak ghalid. Dan ini paralel dengan Al-Quran mengatakan, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Wahai Muhammad, kau jangan jadi orang yang kasar. Kalau kau berlaku kasar, orang-orang pada kabur, orang-orang pada menghindar dari. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Berarti Nabi tidak fazzan ghalidh. Ada ayat lain, ya ayyuhan nabi jahidul kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Ini kan perintah untuk ghalidh, untuk berlaku kasar. Bagaimana menjamak antara ayat itu dan ayat yang disampaikan barusan? Nabi dikatakan walaupun tafazzan ghalidhul qalbi, Nabi enggak kuat dan enggak ghalidh, enggak berlaku kasar. Tapi ada Al-Quran yang mengatakan waghluz alaihim, berlaku kasar kepada mereka. Berarti Nabi diperintahkan berlaku kasar. Sedangkan Nabi tidak bersifat fazzan ghalidh. Bagaimana menjamak di antara ayat yang kayak begitu? Dikatakan bahwasanya sifat Nabi secara jibrili itu tidak berlaku kasar, tidak bisa berlaku kasar. Sifat jibrilinya, sifat bawaan Nabi adalah tidak pernah berlaku kasar. Tapi perintah Allah kepada orang kafir dan munafik mau berlaku kasar. Jadi ini tidak terarut dengan ayat yang kayak begini, bahwa kalau Nabi itu tidak fazzan ghalidh, itu sifat jibrilinya, sifat seorang Nabi, sifat bawaannya kayak begitu. Tapi kadang-kadang Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk bersifat ghalidh, waghluz alaihim. Kita manusia, selain Nabi, kita sifat kita itu, sifat bawaannya adalah pelit, itu sifat bawaan. Tapi kita disuruh berderma. Nabi begitu juga, sifat bawaannya adalah tidak fazzan ghalidh, sifat bawaannya kalau Allah perintahkan kepada Nabi untuk bersifat ghalidh kepada orang kafir. Wa sahabin bil aswaqi, dan Nabi tidak melakukan perbuatan yang ramai di pasar, sahab, tidak teriak-teriak di pasar. Walayat fakus sayyi'ata bis sayyi'at, dan Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lain. Idfa' billati hiya ahsan, Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lain. Walakin ya'fu wa yasfahu, tapi Nabi memaafkan wa yasfah. Fa'fu anhum wasfah. Apa bedanya al-afun dengan safun? Al-afun maaf, safun maaf dengan lapang dada. Kalau kita kadang-kadang nih, orang berbuat salah sama kita maafin,
Tapi hati kita masih dongkol. Tapi Nabi enggak, udah maaf dan lapang dada. Kalau kita kan enggak. Kadang-kadang orang minta maaf karena dia berbuat salah, ya kita maafin lah. Terima kendaraan, orang nyerempet. Itu kan kadang-kadang kita maafin. Tapi hati kita masih dongkol, enggak lapang dada. Itu enggak sopan namanya. Tapi kalau Nabi itu al-af was-safhu, udah maaf dan lapang dada. Fa'fu anhum wasfah. Wa la yaqbidahu Allah hatta yaqima fi al-billatil awja. Dan Allah belum mewafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ditegakkan agama yang bengkok. Karena dulu agama itu bengkok, menyembah patung berhala, dan orang-orang yang dulu menyembah Allah, mereka bahkan menyembah Nabi Isa. Saat itu agama sudah bengkok, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu misinya adalah membuat agama yang bengkok menjadi lurus, bi an yaqulu la ilaha illallah. Fayaqtahu fi a'yunan umyan. Allah membukakan dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'yunan umyan, mata-mata yang buta. Mata-mata yang buta akan menjadi melek dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'yun. A'yun itu jamak fillah. Karena kita tahu ada jamak fillah, ada jamak kasrah. A'yun jamak fillah. Afilatun af'ul thumma fi'lah thumma ta'alun jumu' fillah. A'yun jumu' fillah. Kenapa Nabi tidak mengatakan ayun jamak kasrah, karena menggunakan a'yun jamak fillah? Maka Allah bukakan dengan sebab Nabi kita mata-mata yang tadinya buta menjadi melek. Tapi Nabi menggunakan dengan jamak fillah, a'yun, bukan uyun. Ini menandakan dan isyarat bahwasanya memang orang Islam itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan orang kafir. Jadi kalau sekarang barangkali umat Islam memang tidak lebih banyak, memang itulah seperti yang diisyarat oleh Nabi kita. Nabi tidak mengatakan fayaqadu uyun, kan dia mengatakan a'yun, yang jamak fillah. Bu'adanan summan, dan kuping-kuping yang budak, wa quluban ghulfan, dan hati-hati yang tertutup itu menjadi terbuka dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan dulu matanya buta karena mereka tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah sehingga mereka tidak menyembah Allah. Tidak matanya buta. Kuping yang tuli, mereka tidak mendengar ayat-ayat Allah. Wa quluban ghulfan, hati-hati yang tertutup, dan mereka artinya tidak mau menerima hidayah yang itu diterima sebenarnya oleh hati. Tapi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menjadi orang-orang yang mukmin. Babu qaulin nari hal min mazid. Perkataan neraka hal min mazid. An Anas radhiyallahu anhu qala, An Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yulqa fin nar. Yulqa fin nar, yulqa itu materi majhul. Nah, berbeda adalah penghuni neraka. Yulqa finnar, artinya yulqa ahlun nar finnar, dilempar penghuni neraka ke neraka. Wa taqul, dan neraka mengatakan hal min masjid, apakah masih ada tambah? Apakah masih ada tambah? Istifham di sini, apakah berarti neraka masih minta tambah? Atau istifham inkari, ini apakah masih ada tambahnya, bisa berarti istifham inkari, emang masih ada tambahnya, emang masih ada lagi gitu. Ini kan kita inkari, atau masih nambah, ada lagi enggak? Itu kami masih. Jadi kalau kita ada orang mengatakan apakah masih ada lagi, ini bisa berarti istifham inkari, kamu banyak. Kalau dia bilang emang masih ada lagi, apa artinya? Istimewanya masih bisa lagi. Atau
Emang masih ada lagi? Orang ambil makanan. Makanan dulu. Emang masih ada lagi? Itu artinya apa? Minta. Jadi hamim mazid ini bisa diartikan neraka itu masih minta tambah hamim mazid, atau neraka mengatakan udah penuh nih, masih ada lagi yang belum masuk. Kadang kayak gitu. Di hamim mazid ini bisa berarti neraka masih minta tambah hamim mazid, atau neraka sudah merasa penuh, masih ada lagi yang belum masuk. Hatta yad'a qadamahu, sehingga meletakkan qadamahu. Ini dalam ayatnya katakan hatta yad'a qadamur rabb, qadamahu kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yad'a qadamahu, ini dan yang sebangsanya adalah ayat-ayat sifat yang sama dengan hikmun tadi dengan qadam. Orang-orang salah mengatakan hatta yad'a qadamahu, Allah meletakkan qadamnya, kakinya. Allah kayak kaki? Ya, iya kan. Nabi mengatakan hatta yad'a qadamahu, berarti Allah ada kakinya. Tapi tidak menyamakan kaki Allah dengan kaki siapa. Itu yang menafsirkan kadang adalah kaki. Tapi ada yang menafsirkan kadang adalah kekuasaan, keagungan. Itu aja kadang. Atau kadang adalah amal-amal yang pernah dilakukan oleh orang, itu kadang. Jadi bisa diartikan pada bentuk kaki seperti apa yang sementara diyakini oleh orang-orang salaf. Ada yang mentakwil qadam itu dengan seperti qadam maksudin. Itu artinya apa? Qadam maksudin, perilaku yang baik yang pernah dilakukan dulu. Fatakul maka mereka mengatakan cukup hasbi. Setelah Allah ya doa qadam. Apakah qadamur rabb itu kaki atau qadam itu martabat? Itu tergantung siapa yang menginterpretasikan dan meyakini. Kita lihat hadis yang berikutnya. Bab muhajatul jannati wan nar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahajjatil jannatu wan nar. Saling berhujjah, diskusi dan berdebat antara neraka dan surga. Ini artinya surga dan neraka Allah berikan kemampuan untuk bisa ngomong. Faqala bin nar udirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku dipilih untuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang gagah. Dikatakan neraka, aku dong ini enak, kata neraka. Kenapa? Di tempatku banyak artis, banyak koruptor, gitu kata neraka. Pokoknya itu jannah mengatakan mali laid kuluni illatu apa wasaqatuhum. Kenapa aku tidak masuk kepadaku kecuali orang-orang lemah dan orang-orang yang jatuh, artinya orang-orang yang tidak punya kedudukan apa. Jadi kata surga, kalau aku kenapa orang miskin mulu ya gitu. Neraka mengatakan aku loh nih di neraka. Artis banyak, koruptor banyak, ya. Kalau surga mengatakan aku yang masuk hanya orang-orang lemah saja. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala jannah anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah rahmat, surga adalah rahmat. Arhamu biki man asya'u min ibadi. Aku berikan rahmat dengan sebab engkau orang yang aku kehendaki dari hamba. Ini menandakan bahwasanya surga itu dimasuki oleh orang-orang dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak orang yang tidak berbuat apapun, tidak pernah berbuat pahala hebat apapun di surga? Bisa. Tergantung rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa aja. Bisa. Kan? Karena surga itu adalah rahmat Allah. Orang masuk surga dengan rahmat Allah. Wa qala lin nari
innama anti adabi wa'adzibu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah siksaku, aku siksa dengan sebab engkau orang yang aku kehendaki dari hamba. Bisa aja orang yang sekalipun di dunia soleh Allah masih siksa. Walikulli wahidatin minhuma mil'uha, dan setiap satu di antara keduanya baik surga dan neraka pasti penuh. Allah siapkan surga dan neraka begitu luas dan itu pasti penuh. Tidak mungkin Allah menciptakan surga tanpa ada isinya. Semua pasti penuh. Neraka juga sama, pasti penuh. Fa'amman naru falatan tayu hatta yadu'a rijlahu. Adapun neraka maka tidak penuh sampai yadu'a rijlahu. Ini kan menafsirkan hatta yadu'a qadamahu. Qadam adalah rijil. Cuma jangan diartikan rijil itu kayak, bagi mereka yang mengatakan rijil itu kekuasaan, sama aja. Ini sama dengan yadul. Sehingga Allah memberikan kekuasaannya, meletakkan kekuasaannya. Fataqulu qadir hasbi. Fahunalika tamtariku. Setelah itu neraka itu penuh. Tuzawwa ba'duha ila ba'din, dan tuzawwa amin itu berdesak ba'duha ila ba'din. Wala yazlimullahu azza wa jalla min khalqihi ahadan, dan Allah tidak menzalimkan makhluknya sedikit pun. Artinya kalau orang, sebenarnya kalau Allah mau masukin ke neraka bisa aja, siapapun bisa. Tapi Allah nggak zalim. Artinya Allah nggak zalim, artinya tidak akan orang yang tidak berbuat maksiat dimasukin ke neraka. Sekalipun secara masyiah Allah bisa aja menyembuhkan orang itu ke neraka. Wa ammal jannatu fa innallaha azza wa jalla yurshi'u laha khalqan. Adapun surga, Allah menciptakan baginya makhluk-makhluk yang lain yang tidak beramal baik pun Allah ciptakan makhluknya, Allah masukkan ke surga, karena surga itu dipastikan akan benar. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali kita menjelang Ramadan ada hal-hal yang berkaitan dengan puasa yang barangkali perlu ditanyakan dan kita jawab barangkali, silakan. Atau apa silakan. Barangkali dalam masalah Ramadan, masalah puasa, masalah zakat dan sebagainya yang barangkali bisa ada ganjaran, silakan disampaikan. Atau hal lain juga boleh nggak apa-apa. Zakat fitrah itu adalah sesuatu yang biasa kita makan. Kalau kita makannya nasi, fitrahnya beras. Boleh nggak fitrah menggunakan uang? Itu dikatakan zakat bil qimah. Boleh nggak zakat fitrah pakai uang? Jumhur al-fuqaha mengatakan bahwasanya zakat tidak boleh pakai uang, karena Nabi tidak menjelaskan tentang uang, tentang harga. Nabi mengatakan so'an min tamrin, atau so'an min zabibin, atau so'an min akid. Sama orang mengatakan uang itu lebih dibutuhkan oleh fakir miskin dibandingkan dengan beras. Sekarang kalau kita
korban itu bulan haji kita nggak potong sapi, tapi harga 15 juta kita bagi-bagi pada fakir miskin. Boleh nggak kira-kira? Ya. Hah? Kenapa nggak boleh? Karena emang harus sapi. Nanti nggak pernah menjelaskan tentang uang. Kalaulah zakat fitrah boleh digantikan dengan uang, dengan alasan mereka lebih butuh uang, saya pikir korban juga sama. Bahkan banyak orang-orang yang tak mendapatkan jatah daging korban dia jual, berarti lebih butuh uang. Tapi ulama tidak pernah membolehkan korban itu diganti dengan uang. Pakai miskin. Dan sekarang kan enggak. BLSM aja yang 150.000 mereka berebut itu ya. BLSM bantuan lampu sebelum mati. Iya kan benar enggak ya. Itu kan mereka lebih butuh uang dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi saya pikir kalau pertimbangannya lebih dibutuhkan oleh fakir miskin, maka korban itu lebih nyaman pakai duit, nggak motorin halaman, nggak mencemari lingkungan. Karena kalau kita memotong sapi itu, subhanallah, orang jarang yang korban itu motongnya dijaga, tapi motongnya di belakang rumah. Ini artinya bahwasanya zakat fitrah pun sebenarnya tidak boleh menggunakan uang, karena tidak ada penjelasan zakat itu dihargakan. Bagaimana orang yang menggunakan uang sebagai zakat fitrah ganti dari beras? Ini artinya kalau orang menzakatkan fitrah pakai uang, dia itu mengkiasnya dhaif, makis alih juga dhaif. Kenapa lain-lain? Karena Nabi tidak pernah menggunakan uang, tidak menggunakan harga. Yang pernah menggunakan harga itu kalau nggak salah Muawiyah ya. Dia ketika gandum itu mahal, maka fitrah itu harga gandum setengah sok sama dengan harga korma 1 sok. Dia menggunakan harga. Nah, kalau harga korma 1 sok itu sama dengan harga gandum setengah sok, maka Muawiyah mengatakan boleh mengeluarkan gandum setengah sok, karena harga korma sama dengan gandum setengah sok. Itu yang menggunakan harga. Bagaimana dengan duit? Dikias ke situ. Jadi duit itu dikias karena ketika Muawiyah mengeluarkan zakat gandum setengah sok, itu namanya bil qimah. Kalau harga kan harga korma 100 sok bisa dengan gandum setengah sok, bisa dengan duit sekian namanya qimah. Kalau yang dijual oleh Muawiyah, sekalipun qimah itu juga namanya makanan. Tapi kalau duit itu nggak sama dengan apa yang dilakukan oleh Muawiyah. Jadi kalau kita menggunakan uang, itu artinya kiasnya ke gandum juga lemah, karena gandum makanan itu bukan makanan. Kedua, makin alih dulu makanan, makin alih itu bukan kerjaan Nabi, bukan kerjaan Nabi, itu pekerjaan Muawiyah. Sehingga dasarnya lemah, cara mengkiasnya juga lemah. Sehingga tidak boleh menggunakan zakat dengan uang, dengan qimah. Tapi kalau kita ikut mazhab, silakan ikut mazhab Abu Hanifah yang boleh menggunakan uang, Abu Hanifah. Tapi lagi-lagi kalau kita ikut mazhab, kita tidak boleh tauhid. Artinya boleh tauhid dalam masalah zakat fitrah harus utuh mazhab Abu Hanifah. Gimana tauhidnya? Kalau kita mengikuti mazhab Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan 1 sok itu sekitar 4,5 liter. Andai kata ente ikut mazhab Abu Hanifah yang mengatakan boleh pakai duit, maka silakan ikut mazhab Abu Hanifah, gunakan duit, tapi bukan 3 liter, tapi 4,5 liter. Kalau Abu pakai duit ukuran 3 liter, ini mazhab Nabi nggak pernah melakukan itu. Dan mazhab pun Imam Syafi'i juga tidak mau, siapa yang nggak mau?
Kalau pakai duit harus ukurannya. Lalu zakat itu yang kita keluarkan adalah yang biasa kita makan. Lalu kata Pak Ais, di sini menentukan bahwasanya zakat fitrah 22.500. Oke. Itu Abu Hanifah jelas jauh. Karena Abu Hanifah 4 liter setengah. Gitu ya. Menggunakan 3 liter itu pertama nggak ada ikutannya karena itu menggunakan uang. Lagi pula andai kata mau menggunakan patokan 3 liter, maka beras sekarang 3 liter 3 kali yang biasa orang makan lah. Mungkin ukuran 7.500, 3 kali 7 11, jadi 12. Kalau kita, saya pikir saya tidak merekomendasikan untuk zakat dengan uang, karena bukan yang kita makan. Andai kata mau menggunakan uang, itu ikutan Abu Hanifah yang membolehkan zakat dengan uang. Itu istihad. Itu ijazah, istihad. Ijazah itu silakan aja, orang istihad dalam masalah furuk silakan aja. Tapi kalau kita kata Abu Hanifah, kita tidak boleh tauhid. Saya kembali Abu Hanifah silakan. Abu Hanifah membolehkan pakai uang, tapi soalnya lebih besar dari tasok jumbo. Gitu ya. Kalau yang di istilah dikelah itu apa itu? Apa dikelah? Jadi ada orang zakat fitrah pakai uang, tapi di penerimanya itu dia akan beli beras. Beli beras dulu nggak apa? Beli beras, beli beras dulu. Jadi di sini panitia zakat punya stok beras untuk dijual kepada orang-orang yang ingin berzakat fitrah tapi nggak bawa beras dari rumah. Jadi kalau beras itu aja yang dijual? Ya, mungkin kita beli beras dari mana aja. Panitia boleh nggak jual beras itu masalahnya. Kita yang penting setelah kita belajar berpegang, kita keluarkan. Jadi kalau pakai uang silakan ya. Dan adanya Abu Hanifah, tapi zakatnya pantas bertanya. Saya nggak punya kita Abu Hanifah gampang. Kita lahir ada nggak kita lahir? Saya kita lahir. Lihat kita lahir. Berapa soknya Abu Hanifah? Berapa mulut? Ya lihat kita lahir. Itu gampang. Di kita lahir ada tentang nisab, bukan nisab, tentang sok menurut Abu Hanifah. Oke? Bazar itu kan dengan masuk juga basis. Itu kan urutannya kan terkait dengan MUI juga. Gimana ya MUI juga? Basis itu tidak ada hubungan secara struktural dengan MUI. Bazar juga sama. Kenapa saya katakan hubungan dengan MUI? Sebab saya tahu bahwasanya saya juga di Dewan Pembina Basis DKI. Jadi dan jika orang yang MUI DKI, sehingga saya tahu tidak ada hubungan struktural dengan MUI, tidak ada. Jadi tidak ada tanggung jawab MUI di sini tentang berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh pemberi zakat. MUI nggak tanggung jawab karena MUI tidak dalam kapasitas, tidak sebagai penasehat dan tidak sebagai apapun itu. Memang beberapa orang MUI ada di situ, tapi dia sebagai pribadi, bukan sebagai MUI. Maksud saya itu orang baca pengurus MUI. Iya. Artinya bagaimana orang itu tentang itu kan bukan hanya orang MUI, siapapun seorang yang punya wawasan keilmuan bisa memberikan masukan ke situ. Dia tidak ada hubungan dengan MUI sebenarnya secara institusi. Ramadan menurut Imam Malik itu sebulan penuh satu paket. Kalau sebulan penuh satu paket, kita nggak perlu niat lagi malam bulan yang ketiga. Yang penting kita niat puasa Ramadan sebulan. Udah sebulan kita akan puasa. Jadi itu menurut Imam Malik.
Awakannya mengatakan boleh niat binarnya kayak boleh niat. Bukankah itu yang boleh hanya niat puasa sunat? Beliau mengatakan kalau puasa sunat boleh pagi-pagi, puasa wajib juga sama, boleh pagi-pagi. Tapi jumhur yang lain mengatakan tidak, niat puasa harus tiap malam. La siyama liman lam yubin niyyata minal laili. Enggak sah puasa orang yang malam enggak niat puasa. Karena niat itu kadang-kadang orang suka lupa, maka siogianya ikut mazhab Malik di awal Ramadan kita niat puasa sebulan. Untuk apa? Untuk yang perdoa. Kalau kapan-kapan kita lupa, kita udah niat selama sebulan. Cuma andai kata bulan Ramadan udah lewat, kita masih wajib mengkodokkan puasa kita yang kita nggak niatkan. Tapi insya Allah karena kita takwil dengan Imam Malik yang membolehkan niat itu untuk sebulan, maka andai kata meninggal dia sudah mendapatkan pahala puasa. Ini kata Ramadan itu seperti gini, orang hubungan sama istrinya kan kena kafarat. Bagaimana kalau hubungan istri di hari yang berbeda? Menurut Imam Syafi'i, dua kali hubungan yang berbeda, dua kafarat. Kalau mengatakan tidak, itu satu paket. Kalau sepaket, maka hubungan hari pertama dan hari tiga pun kafaranya satu, karena itu jalan pikiran Imam rahimahullah. Boleh katanya, boleh. Bukan dianjurkan, boleh ikut Imam Malik dalam hal ini, boleh. Tapi kita tetap diwajibkan untuk itu. Sudah ikhtiar. Bagi kalau ada zakat dicicil, zakat mal, jadi sebelum sampai satu haul ada istilah takjil zakat, mendahulukan zakat, tapi dia bayarnya tiap bulan gitu. Zakat dimajin boleh, yang nggak boleh ditunda. Jadi kalau dia bayar zakatnya per bulan untuk ke depan itu boleh. Sekarang pegawai dia kan kewajiban zakat kan, pegawai kewajiban zakat kalau emang cukup misalnya. Lalu dia pikir kalau ngeluarin sekaligus di akhir haul itu dia pikir berat, maka dia cicil. Itu nggak apa-apa, asal niatnya memajukan zakat, bukan menunda. Bukan yang bulan kemarin kita ke bulan depan, tapi yang bulan depan dimajukan sekarang itu boleh. Dimajuin boleh, yang nggak boleh kalau ditunda. Karena emang barangkali orang merasa berat kalau lebaran, lalu harus mengeluarkan zakat, sebagaimana emang. Dan gaji itu termasuk yang diwajib dizakatkan. Yang punya gaji, yang punya kontrakan, yang punya mobil sewaan, ya, itu wajib dizakatkan. Zakat adalah zakat penghasilan. Memang di dalam kitab nggak diatur tentang zakat-zakat kayak begitu. Kalau kita baca kitab fikih kita kan, zakat cuma 5. Pertama, binatang ternak. Kedua, asman, alat bayar, apakah emas, perak atau duit. Ketiga, jeruk pertanian. Keempat, biji-bijian, asmar, buah-buahan, kemudian angkut. Kelima, dari orang yang kontrakan nggak disebutkan di situ. Dan buah-buahan yang wajib dizakatkan hanya korma dan anggur saja. Bagaimana kalau orang punya kebun durian sekian puluh hektar kebun duriannya, tetap aja nggak wajib zakat durian, nggak ada zakat durian. Lalu apakah orang itu nggak wajib zakat? Orang petani beras saja sampai banget wajib zakat. Apakah orang itu nggak wajib zakat? Wajib zakat, tapi zakatnya zakat penghasilan. Jangan dikatakan orang itu nggak wajib zakat. Kalau kita katakan nggak wajib zakat, ini nggak ada keadilan dalam hukum di sini. Wajib zakat, tapi zakatnya zakat penghasilan. Zakat durian nggak ada zakat
Itu Abu Hanifah mengatakan zakat duren. Jadi zakat itu sebenarnya dimajuin boleh, yang nggak boleh kalau di beda penafsiran antara ulama salaf dan khalaf terhadap yang tadi dia do'arijlah. Kan memang salafus saleh meyakini bahwa dia artikannya apa adanya. Cuma mungkin nanti bisa dikritisi dengan pemahaman ulama salaf sekarang ataupun juga yang terdahulu yang tidak berketerangan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, tapi bukan seperti anak manusia kepada manusia yang lain. Jadi saja cuma saya ada beberapa diskusi dari mungkin yang tidak pemahaman salah, bisa dianalogi seperti itu. Kalau begitu berarti kalau mau Allah punya kaki, tapi jangan di bisa juga anaknya Tuhan, anaknya Allah, tapi bukan seperti anaknya mereka Kristen meyakini Isa itu anak Tuhan, yang anak ya bapak dengan anak itu yang diyakini oleh mereka. Dan mereka nggak mengatakan gini, anak itu seperti, jadi ada yang mengatakan anak itu kan bukan hanya anak dari bapak ke anak, bukan anak sekolahan, kan dia bukan bapaknya sekolahan, ya kan gitu, dia anak sekolah. Apakah sekolah bapaknya? Bukan kan? Apakah itu yang diakini oleh Kristen? Enggak. Mereka meyakini Isa itu memang anak Tuhan, sebagai anak antar bapak dengan anak. Bahkan kalau itu sebagai Tuhan Bapa. Jadi itu kalau kita analogikan ke sana, dan kalau Kristen mengakui itu barangkali nggak terlalu salah. Kalau mereka mengatakan anak tapi bukan seperti anak, sekali itu sebenarnya nggak boleh menisbahkan itu kepada Allah. Itu argumentasi dulu tahun 80-an saya punya pendeta Yusuf Roni. Pendeta Yusuf Roni pernah berargumentasi, tapi sebenarnya ya Allah dan Isa itu bukan seperti pemahaman orang Islam bahwa Isa itu dia mencoba ya. Iya, tapi dia mengakui Isa sebagai anak Allah atau apa? Dia anak tapi tidak seperti anak seperti juga orang Islam meyakini Tuhan itu ada, Allah itu punya kaki, tapi tidak seperti makhluk. Barangkali kalau dia meyakini seperti itu sekarang itu nggak terlalu salah. Tapi yang statement yang mereka sampaikan yang dibantah oleh Allah adalah mereka mengatakan Isa itu adalah Allah, Isa adalah anak Allah. Itu yang dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau keyakinan mereka seperti itu, barangkali Allah nggak akan membantah mereka dengan firman Al-Quran. Jadi mereka itu hanya sebuah alibi aja untuk membenarkan sementara akidah mereka. Oke, ada lagi? Cukup. Kan gini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Beberapa hari saja. Apa yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat? Ya. Ada sebuah pendapat yang mengatakan itu bukan Ramadan. Jadi kewajiban puasa Ramadan dalilnya bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ayat itu adalah ayat yang memerintahkan kita atau dulu memerintahkan umat Islam untuk puasa beberapa hari saja, seperti Asyura ya, dan hari-hari lainnya. Itu yang disebut dengan ayat ma'dudat. Bukan itu merupakan dalil kewajiban puasa Ramadan. Apa alasannya? Karena kalau itu sebagai
Lalu mana dalil puasa Ramadan? Dalil puasa Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Itu kewajiban puasa Ramadan. Yang di sana bukan. Kutiba alaikumus syiyam itu bukan. Apa alasannya? Alasannya adalah ini pernah bersabda, Saum Ramadan nasakha kulla saumin. Artinya apa? Artinya sebelum diwajibkan puasa Ramadan ada puasa-puasa lain yang diwajibkan. Karena kata Nabi, Saum Ramadan nasakha kulla saumin. Ramadan menasak puasa-puasa yang berarti ada puasa-puasa lain yang diwajibkan. Itulah yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat. Yang kedua, kalau kita baca ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Baca dia dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa terusnya? Terus paman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun. Jadi ayat ini ayat paman kana minkum maridan aw ala safarin diulang dua kali. Artinya kalaulah kutiba alaikumus syiyam sebagai dari puasa Ramadan, jadi dari puasa Ramadan, kenapa Allah harus mengulang dua kali? Itu kan kalau harus mengulang dua kali, ini adalah pengulangan yang tidak ada maknanya, nggak ada faedahnya, dan Al-Quran tidak mungkin mengucapkan kalimat yang kayak gitu. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya ayat yang kutiba alaikumus syiyam bukan puasa Ramadan, tapi puasa-puasa. Emang ada puasa lain? Nggak ada. Buktinya Nabi mengatakan sya'na shaum Ramadan nasakha kulla shaum. Berarti ada puasa-puasa. Dan saya juga kalau ditanya, anda puasa Ramadan? Ya, innal ladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kalau begitu, kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa Allah mengulangi ayat ini dua kali? Kan gitu. Ada yang wudu nggak? Baca Al-Quran. Ada yang wudu nggak? Ada yang wudu nggak? Paling bawah kiri. Ya
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Saya mengatakan itu adalah dari puasa Ramadan. Kalau begitu, kenapa ada hadis yang mengatakan Saum Ramadan nasahah bela saumin? Ini artinya bukan puasa umat Islam, umat itu udah puasa. Umat itu puasa. Kita kan dikatakan Nabi bela Ibrahim Hanif, ikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tapi puasa Ibrahim bin Nasah jangan diikuti puasa cara beliau. Yang kedua, kenapa ayat ini ulang dua kali? Karena setelah yang pertama, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang sanggup itu boleh bayar fidyah, maksudnya yutiquna sanggup. Kok sanggup boleh nggak puasa? Maksudnya sanggup tapi dengan susah. Fidyatun ta'amu miskin. Ini terkesan bahwasanya orang itu wajib puasa sekalipun dalam keadaan sakit. Karena ayat mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ini kan yang nggak sanggup boleh nggak puasa. Tapi harus bayar fidyah. Yang sanggup harus puasa. Seakan-akan sakit pun, musafir pun kalau sakit boleh ya puasa. Maka dijelaskan lagi sekalipun syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an memperjelas bahwasanya andai kata sakit dan musafir sekalipun sanggup boleh nggak puasa. Ini diulang bukan tanpa faedah, bukan. Karena dengan ayat yang menyatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, seakan-akan orang kalau sanggup nggak boleh nggak puasa, harus puasa. Baik, orang sakit dan musafir tetap boleh. Jadi bukan diartikan ayat ini diulang tanpa faedah. Oke. Kapan Lailatul Qadar? Tanggal berapa kira-kira? Tanggal? Oke. Apakah Lailatul Qadar ada atau tidak? Jawabannya ada. Kenapa? Nabi menganjurkan taharau, tungguin. Kalau mungkin pasti bakal datang. Jadi ada yang mengatakan Lailatul Qadar sudah selesai, turunnya Al-Quran sudah selesai. Tapi sebenarnya fadilat Lailatul Qadar itu masih ada. Apa buktinya? Nabi mengatakan kepada Aisyah taharau, tungguin. Kalau tungguin berarti fil ashril awakhir, 10 hari terakhir. Fil witri ini dari hari ganjil. Tanggal berapa? Tanggal 21, 23, 25, 27. Ini saya ulangi lagi bahwasanya bukan hanya itu. 22 juga ganjil, 24, 26 juga bagi dengan hadis yang mengatakan Sabil Awakhir, itu Sabil Awakhir bukan tanggal 27. Itu artinya 7 hari terakhir. Karena ada hadis Sabil Awakhir, 7 hari terakhir. Bukan tanggal 27 yang terakhir. Yang dimaksud fil witri hari ganjil, bukan tanggal ganjil. Hari ganjil adalah tanggal 1, hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, itu hari ganjil namanya. Dan 10 hari terakhir, hari ganjil hari pertama. Dan hari harus 10. Kalau hari harus 10. Tanggal berapa kita mulai? Tanggal
Kapan kita mulai? Kalau hari-hari harus 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 bulan 30 hari. 29 hari. Kapan mulainya? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Karena saya mengatakan fil ashril awakhir hari 10. 10 itu kan mulainya. Kita lihat kalau bulan 30 hari, 10 hari mulai tanggal 21. Kalau bulan 29 mulai tanggal hari ganjil berapa? Hari ganjil hari pertama. Kalau mulai tanggal 20, hari pertama hari ganjil tanggal 20. Hari ketiga tanggal 22. Hari kelima tanggal 24. Hari ketujuh tanggal 6. Hari ke-9 itu ada hari-hari ganjil. Dan itu juga disamakan dengan hari tadi yang mengatakan kemungkinan kisah yang ditapor, komis yang ditapor, tali yang ditapor, sisa 7 hari atau sisa 5 hari atau 3 hari. Oke, sisa 3 hari. Tanggal berapa sisa 3 hari? Kalau bulannya, kalau bulan 9 sisa 3 hari tanggal berapa? Benar. Jadi jangan hanya terawihnya 21, 23, 25, 22 yang jangan kayak gitu. Oh, kemungkinan Lailatul Qadar adalah, bahkan ada yang mengatakan dari tanggal 1 itu kemungkinan masih mungkin ada Lailatul Qadar. Baik, cukup ya. Mari kita kirimkan pahala Fatihah, pahala nasib kepada, khususnya kepada Syekh Bina, Syekh Muhammad bin Amr dari Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa likulli muslimin wa sallallahu أولئك على هدى من ربهم
إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tanjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أوصل لك حبا وأوصل وصل لك معوذة من سبب بقرة أحمد الله أن لا إله إلا الله وحمده وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالأعبار هدية منا وإلى ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة نهديها ونقربها إلى حضرات الرسول ونرفع أبي وشهد والمؤمنين والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين إلى أرواح الأموات الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين مشايخنا بالدين إن رفع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإن رفع أمرك الخطير وتحيهم ويجب فنجاري ميلا روح وتعنسى ميلا روح ميلا رفع سبب المهاجرين فاضرب وإنكم من النار عقبكم من النار وعقبكم من النار أوصل اللهم أرد ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم أنزل في قبرهم الرحمة والنور والبهجة والسرور في يومنا هذا إليهم البعث والنشور إنك مالك رب غفور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثوانا ومثواهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ولقهم برحمتك رضا وجل وتعجب وسرورهم ولقهم برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثهم آمنين إلى الجنة برحمتك ورضاك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بعد يوم الحسنة وكفر عنهم السيئات
ودخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم انقلهم من دير القبور والنحور إلى جنتك جنات الخلود مع المقربين الشهود وحكم السجود إنك رحيم ودود أنت تفعل ما تريد. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم عقيدتنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا. اللهم اطل أعمارنا في طاعتك يا الله وأجسادنا واشف أمراضنا واغفر حرتنا وعاش على أعمالنا حسن مرادنا فلحاجنا الآخرة. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين المخلصين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين المخلصين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها. اللهم باركنا في شعبنا رمضان في صحة وخير وعافية. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم على السلام عليكم. صلوات الله عليك يا حبيب